Pertama yang harus disamakan adalah cara pandang bahwa anak-anak tidak boleh berada di jalan. Dengan alasan apapun, mereka harus mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, proteksi, kasih sayang, kesempatan yang sama untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Ketika mereka berada di jalanan, maka akan sangat sulit untuk melindungi mereka karena mereka sangat rawan menjadi korban pelecehan, korban untuk perdagangan manusia, bahkan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Kalau untuk pendidikan sih sebagian banyak ada yang tidak sekolah juga. Tidak banyak lembaga yang menaruh kepedulian terhadap anak-anak jalanan atau anak-anak kaum marginal. Karena seringkali kesulitan untuk membina mungkin karena stigma negatif sebagai anak-anak nakal. Tapi itu justru tantangannya, justru itu persoalan yang harus kita bereskan ya. Perkenalkan, nama saya Iklima, umur saya 11 tahun, asalnya dari Serang. Orang tua saya kerja sebagai nelayan. Dulu di Serang, Iklima belum sekolah. Saya jagain adik-adik saya dan beresin rumah. Dari dulu nggak pernah sekolah. Mama saya di Arab, terus mama pas mau pulangnya kata mama tinggal di yayasan aja biar pinter. Menurut Ima, semua anak-anak harus bersekolah untuk mencapaikan cita-cita dan bahagiain orang tua. Anak-anak kaum marginal ini kan sebetulnya produk masalah sosial ya. Mereka terlahir dari keluarga yang bisa jadi punya masalah di masalah ekonomi, masalah sosial. Mereka pindah dari migrasi dari pedesaan ke perkotaan. Kemudian saya menemukan ada kelompok masyarakat yang sudah 2 generasi tinggal di kolong jembatan atau di pinggir kereta api. Mereka tidak punya kartu tanda penduduk, mereka tidak punya akte kelahiran. Akibatnya mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan di Jakarta. Inilah yang disebut dengan kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Jadi anak-anak itu akan meniru dan akan melihat yang menjadi masa depan mereka adalah seperti yang mereka lihat. Jadi mereka melihat ayahnya bekerja di sektor informal, menjadi pedagang asongan, menjadi pekerja kasar, bahkan ada yang melakukan tindak kejahatan, itulah yang akan mereka tiru. Karena mereka tidak melihat ada dunia lain dan mereka dibesarkan dengan cara pandang bahwa mereka tidak perlu untuk bersekolah tinggi karena akhirnya akan bekerja juga, dan bekerja yang dimaksud adalah bekerja di sektor-sektor informal yang tidak mendapatkan perlindungan baik itu ketenagakerjaan, keamanan maupun kesehatan. Itulah yang menjadi kerawanan dari anak-anak kaum marginal. Saya rasa ini harus menjadi agenda dari semua pihak untuk membantu mereka. Tidak mungkin pemerintah daerah tidak tahu. Keberadaan mereka sangat mudah untuk bisa dilihat. Bahkan untuk penjaringan sendiri, hampir di setiap kolong jembatan tol itu dipastikan banyak anak-anak kaum marginal. Nah, itu yang perlu kita bantu, kita keluarkan, kita berdayakan supaya mereka tidak mewarisi kultur yang tidak baik yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya.
Bina Matahari Bangsa ini didirikan oleh sekelompok orang yang punya kepedulian yang sama dan kita merasa risau ketika kita berada di jalan, kita melihat anak atau adik-adik kita hidup dengan tidak wajar. Mereka tidak bersekolah, rasanya kita sebagai manusia rasanya terusik lah. Tidak mungkin kita terus mendiamkan ini. Jadi kami mengambil posisi untuk bekerja membantu mereka walaupun mungkin perubahannya sangat-sangat kecil. Kita berharap akan banyak kelompok masyarakat yang juga mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan. Saya yakin persoalan ini akan selesai jika banyak pihak yang terpanggil dengan kemampuan masing-masing. Pertama, konsepnya harus menjadi crisis center ya. Tidak melulu merupakan panti asuhan, tapi menjadi tempat ketika anak membutuhkan sebuah tempat untuk berlindung ketika terjadi kekerasan terhadap dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa secara jarak tidak boleh jauh dengan pemukiman atau tempat tinggal asli dari anak itu. Misalnya anak itu tinggal di kolong jembatan, kita nggak boleh jauh. Karena perbedaan geografis, perbedaan karakter dari wilayah itu membuat mereka menjadi terasing bahkan mencurigai. Waktu masuk ke sini, aku dibaikin sama teman-teman sampai sekarang. Sama kakak-kakaknya, terus juga sama kakak pembina, sama adik-adik, sama teman-teman. Aku juga bahagia datang ke sini karena untuk pinter, untuk rajin. Aku juga disayang sama kakak pembina. Imah diajarin huruf-huruf, terus pas lama-lamanya itu aku bisa baca. Sekarang umur saya 11 tahun, baru bisa baca dan matematika. Karena Imah di sini yang paling gede, jadinya aku jagain adik-adik Imah, makan bersama, main bersama, baca bersama, belajar bersama, tidur juga bersama, bersih-bersih bersama-sama. Kami punya tim advokasi ya, yang berkunjung ke kelompok-kelompok sosial di pinggir rel, di kolong jembatan dan sebagainya. Kami tidak langsung menawarkan karena biasanya ditolak. Jadi yang kita lakukan adalah mencoba untuk bisa diterima, mencoba untuk menjadi bagian dari mereka. Biasanya itu lumayan memakan waktu, bisa 5-6 bulan. Akhirnya mereka menerima dan tidak mencurigai keberadaan kita, dan kita diterima sebagai keluarga besar mereka. Dan dari sana kita diberikan kesempatan untuk sharing pengalaman, membantu di bidang kesehatan, bahkan untuk kasus-kasus tertentu kita diizinkan untuk membawa anak-anak yang menjadi korban kekerasan di lingkungannya atau ditelantarkan oleh orang tuanya untuk kita asuh di Yayasan Bina Matahari Bangsa. Saya udah oke, nggak tahu di mana kamu dulu steroid itu. Yang di sini siapa lagi tuh? Oh, ya. Oh, Siti ya. Air beli sih Bu ya? Air beli. Berapa segitu? Air udah segini. Ada sedot yang kurang. Di sini kebanyakan mayoritasnya ibu-ibunya, ibu rumah tangga,
kedua ada yang bekerja juga. Ini belum hujan tapi nggak tahu, cuman rambutnya itu dia nggak bisa udah kita tambal tuh. Jadi Ibu bisa ceritakan Bu, awalnya Ibu Masuk ke yayasan. menitipkan Iya, anak deh. Ya biasalah gosip-gosip begini kalau anaknya ada kekhawatiran. Tapi saya jujur Pak, saya udah yakin nggak mungkin. Fasilitas malah alhamdulillah lebih baik di sana daripada di rumah saya sendiri. Masalah makan jujur paling di rumah 2 kali, kalau di sana 3 kali saya bilang gitu. Alhamdulillah banget dah udah ada perubahan ya. Dia ada tanya tentang yayasan, gimana Hen? Saya bilang di sana nggak dipungutin biaya seperaku. Kalau saya jujur saya sendiri sih, kalau untuk ekonomi ya. Karena kan swasta dikit-dikit duit. Beli buku LKS, kalau misalnya nggak beli anak-anak nggak belajar. Kalau untuk orang tua saya kurang gitu, pasti ada yang lebih cuek. Belakang Maulana ya. Maulana kapan masuk lu? Maulana ada sebulan ya Kak? Ada sebulan. Kalau untuk anak-anak sih, kalau untuk pendidikan mereka semangat sekali. Nah cuman karena ikut pergaulan sama kawan yang tidak bersekolah, jadi terpengaruh lagi. Tapi mungkin kalau udah dia masuk ke yayasan kan karena jauh dari pergaulan. Jadi mungkin mereka tuh lebih bersemangat lagi. Terutama juga dari orang tuanya, kalau ngedukung ya insya Allah sih. Semangat banget gitu untuk sekolah, untuk ibarat kata masa depannya dia lah. Jadi kendala utamanya justru di orang tua. Dari orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar anak. Umumnya mereka tidak mengizinkan atau banyak yang tidak mengizinkan untuk disekolahkan. Karena pendidikan bukan menjadi isu utama di kelompok sosial tersebut. Bagi mereka adalah pemenuhan kebutuhan seperti makan gitu. Itu jauh lebih utama daripada pendidikan. Jadi bila perlu tidak usah bisa baca tulis tapi bisa mencari kerja itu jadi lebih penting. Sementara pandangan kami, pendidikan bisa mengubah sosial seseorang. Nah itu yang seringkali berbenturan. Bahkan kami dianggap menghambat atau tidak memahami persoalan ekonomi mereka dengan membawa anak untuk bersekolah. Padahal anak itu seringkali diajak untuk memulung atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang. Kalau pribadi diri saya sendiri ya, kalau bisa mah lebih baik dari orang tuanya lah. Kita harus ngedukung gitu orang tua. Nah cuman kadang-kadang dari orang tuanya kan kita nggak bisa memaksakan. Kalau pribadi saya sendiri, saya kepengen anak saya tuh pada sukses. Biarpun kita orang susah kalau bisa gitu. Bicara dari hati ke hati, kemudian kita ajak mereka untuk membayangkan apakah tidak ada keinginan supaya anaknya hidup lebih baik daripada ibu bapaknya. Nah setelah kita sentuh, beberapa orang tua mau memahami dan mengizinkan anaknya untuk bersama kami. Di minggu-minggu pertama, orang tuanya juga kita ajak untuk datang ke panti, untuk melihat, sampai mereka merasa yakin. Nah biasanya di satu kelompok sosial yang anaknya sudah bersama dengan kami, jauh lebih mudah. Karena biasanya orang tuanya atau orang dewasa yang menitipkan anaknya akan menceritakan bahwa yayasan ini betul-betul mengurus dan menyayangi anak-anak. Mereka adalah insan-insan manusia yang lemah, yang tanpa bantuan kita, tanpa turut campur kita, sulit untuk membayangkan mereka akan keluar dari lingkaran masalahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mungkin kita bisa makan dan tidur dengan enak di rumah, sementara banyak anak-anak yang untuk makan dengan layak pun mereka tidak mampu. Bahkan untuk bisa bertahan hidup pun tanpa kekerasan, mereka terus-menerus terancam. Saya rasa sulit kita untuk bisa tenang di rumah dalam kondisi sosial seperti itu.
Jadi ini kunjungan rutin di beberapa wilayah. Saya kebetulan di wilayah Tongkol, dan yang kita lakukan pendekatan bukan hanya anak, tapi juga orang tua dan remaja, mencakup kegiatan penyuluhan kesehatan, kemudian memotivasi untuk bersekolah atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreatif dan menunjang masa depan anak. Kemudian selalu menjaga kebersihan kuku tangan. Ini bagus, coba lihat tangan kamu. Ini harus dibersihkan ya, karena nggak boleh kotor nih, ya. Kemudian kamu harus sering. Jadi kunjungan ke lapangan itu tujuannya satu, melakukan advokasi terhadap keluarga atau anak yang anaknya ada di Yayasan Bina Matahari Bangsa. Itu satu, kita ingin apa yang kita lakukan, yang kita tanamkan di YBMB, di panti, itu selaras dengan apa yang juga disampaikan di keluarganya. Kita juga sentuh dari pihak keluarganya juga. Yang kedua, kegiatan YBMB, Yayasan Bina Matahari Bangsa, juga sebagian memang dilakukan untuk anak-anak yang berada di luar panti. Jadi ada dua klaster, satu yang ada di panti atau rumah singgah, satu yang memang di luar. Jadi kita tetap bantu juga advokasi untuk anak dan remaja yang berada di luar panti. Sekaligus pemeriksaan gigi. Dulu waktu itu kita laksanakan di belakang ya. Jangan lupa nih, ibu juga harus ngasih tahu ya, harus sikat gigi yang benar. Sebetulnya yang menjadi target kami adalah perubahan atau membangun budi pekerti yang lebih baik. Yang biasanya berbicara kasar terhadap kawan, kemudian menjadi lebih halus dan menggunakan diksi kasih sayang. Jadi hal-hal yang sifatnya perubahan budi pekerti, akhlak itu merupakan target utama. Karena ada 3 parameter yang kami gunakan. Yang pertama adalah kita melihat perubahan secara akademik, artinya skill akademik. Yang kedua adalah budi pekertinya seperti apa. Yang ketiga adalah peningkatan kesehatan. Kesehatan ini bukan dalam artian dari jadi sakit menjadi tidak sakit, tapi juga perubahan perilakunya. Jadi lebih aware, lebih care terhadap self hygiene, misalnya seperti itu. Alhamdulillah berubah banget. Pertama, maaf untuk fisik, mereka lebih bersih, badannya lebih berisi, yang tadinya maaf gitu kayak kekurangan, jadi yang tadinya jelek jadi ganteng gitu. Kalau saya kan sering saya puji. Nah kedua, untuk cara mereka berbicara juga dengan orang tua lebih sopan, nggak beringas kayak biasanya. Terus yang ketiga juga pendidikannya lumayan, udah yang tadinya buta huruf jujur. Jadi bisa mengenal huruf A, B, C, D. Terus yang tadinya tidak bisa mengaji, jadi dia lebih pintar lagi. Terus yang tadinya males sholat, yang biasa berkeliaran jam 1 atau jam 2 malam, alhamdulillah. Jadi sekarang umur Bono berapa? 15 Umar. 15 ya. Cita-citanya apa Bono? Pemadam. Pemadam. Oh jadi staf pemadam. Oh, bagus. Kenapa? Seneng. Mau Nyelamatin. Kalau begitu ada syaratnya kan, supaya menjadi staf. Saya mah jujur aja, ya Allah kayaknya seneng banget gitu ngeliat, apalagi yang tadinya tidur, maaf kata tidur di jalanan, terus yang pada berkeliaran, yang pada, ya maaf soal-soal makan tuh tiba-tiba mereka tuh, ih bener-bener kayak 100% sih, kayaknya nggak dibilang 90, kayaknya enggak deh. Ada sekarang kalau Oma amati sering plok, itu main, tapi mainan itu menjadi gangguan anak. Pokoknya dari segi makanan, dari segi pendidikan, dari segi peraturan tidak terlalu ditekan juga untuk anak-anak, jadi dia tidak keras juga. 6. Kamu kan programnya mau ujian, ya. Di sini Bismillah belajar sampai lulus, nanti lulus SMP. Kepengen nggak di SMP negeri? Pengen. Kamu bercita-cita menjadi apa? Dokter, aduh. Kalau Ima, kalau nggak gabung ke sini, pasti nggak bisa baca, nggak bisa belajar matematika, syarat pendek, hafalan sholat, terus juga memasak juga. Nggak bisa sekolah kayak dulu, tapi kalau sekarang aku senang karena aku bisa matematika, bisa gambar, bisa baca. Saya
seneng tinggal ke sini daripada di rumah. Untuk menggunakan daun-daun kering untuk menjadi kolase ya Bu Siti ya. Sebetulnya harapan saya bukan terhadap anak-anak, karena yang butuh untuk perubahan itu bukan dari anak, tapi kita yang justru harusnya lebih aware, lebih peduli terhadap mereka gitu loh. Jadi mari kita bantu mereka dengan apapun potensi dan kemampuan yang kita miliki. Karena terus terang bahwa mereka sebetulnya sudah nyaman dengan kehidupan mereka. Mereka tidak pernah minta tolong, bahkan untuk makan pun mereka tidak pernah minta tolong. Kitalah yang seharusnya tergerak untuk membantu mereka. Banyak dari anak-anak itu dan keluarga merasa tidak ada masalah dengan kehidupan mereka. Mereka merasa baik-baik saja. Justru kita yang seharusnya membantu, terutama di bidang pendidikan, supaya terjadi perubahan yang fundamental. Saya mengucapkan terima kasih kepada kakak pembina dan kakak-kakaknya dan teman-teman adik-adik kakak pembina. Semoga sukses dan kami semua anak-anak Yayasan Bina Matahari Bangsa semoga sukses juga. Mari kita bantu anak-anak kaum marginal dengan apapun yang kita miliki. Jika kita punya kelebihan dana, kita bantu support dana. Jika kita punya keahlian, kita bisa bantu. Sebetulnya apapun bisa kita lakukan. Bahkan bertemu dengan mereka dan memberikan kasih sayang kepada mereka, itu juga sudah dukungan moral yang sangat luar biasa. Jadi mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri. Ada orang-orang dewasa yang mencintai dan memperhatikan mereka.